Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit mengulangi ya. Jadi kuliah yang kemarin kita sudah melihat gitu ya di YouTube edisi sebelumnya gitu ya. Yang kemarin sudah diberikan di kuliah secara online gitu ya. Bahwa jenis gangguan gitu ya, ada line to ground, line to ground, line to line, sama 3 fasa ke tanah. Nah, dari komponen ini gitu ya, nanti arusnya itu dicari yang paling besar gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya suatu misal single line gitu ya, single line pada suatu daerah gitu ya, terus kemudian kita running etap, kita running etap di sistem tersebut gitu ya. Tentu saja kita akan melihat berapa besar gangguan untuk masing-masing dari sistem tersebut gitu ya. Jadi di etap ini ada analisis namanya short circuit analysis gitu ya. Jadi dengan kita running gangguan gitu ya, tentu saja ini harus bus mana yang kita buat fault gitu ya, bus mana yang mau kita buat fault, baru kemudian nanti saat kita running gitu ya, nanti kita akan mempunyai analisis untuk seluruh seluruh kondisinya, baik dia line to line, ini ya, 3 fasa ke tanah, line to ground, line to line, dan line to ground. Tinggal nanti ini mana yang akan kita lihat, feeder mana yang akan kita lihat gitu ya, gitu. Nah, ini saya zoom. Ini ya, udah inisial simetrik. Jadi arus gangguannya dalam kilo ampere 3,8 kilo ampere, 4,1 kilo ampere. Line to line-nya 3,3 kilo ampere, 4,09 kilo ampere. Nah, dari sini ini materi YouTube yang kemarin ya, itu gangguan ada ini, disimulasikan ada 4 ini gitu ya. Kalau misalnya mana yang harus kita pilih gitu ya, ya tentu saja pilih yang paling besar, itu sebagai batas dari kekuatan penghantar proteksi kita gitu ya. Proteksi kita harus bisa menahan atau merasakan arus 4,1 kilo ampere gitu ya. Kalau dia tidak bisa merasakan, dia hanya bisa merasakan 3,3, maka saat dia line to ground dia tidak akan merasa, karena 3,3 dia masih merasa, 4,1 dia tidak merasa. Jadi ketika gangguan line to ground, maka dia akan tetap nyambung gitu ya, padahal itu sudah terjadi gangguan line to ground gitu. Nah, jadi harus kita pilih rate-nya itu adalah yang paling besar di situ. Terus kemudian, nah di sini ada ketika terjadi gangguan itu artinya terjadi ketidakseimbangan pada sistem. Nah, ini ditunjukkan pada kondisi unbalance namanya. Jadi kalau misalnya kita belajar metrik dari metrik A gitu ya, kondisi unbalance ini gitu, kita nanti akan mengenal bahwa kondisinya ada unbalance sama unsimetris. Jadi kalau balance itu artinya dia sudutnya sama 120 derajat semua gitu ya. Amplitudenya sama semua. Kalau simetris dia sudutnya sama, magnitudenya itu berarti besar amplitudenya gitu ya. Nah, ini kondisi yang seperti ini 120, tapi karena dia amplitudenya ini tidak sama besarnya, ini misal 2 satuan, ini 1 satuan gitu ya. Maka kondisi ini yang kita sebut dia adalah kondisi unbalance. Nah, kalau misalnya kondisi di sini ini 120 kondisi 120 sama semuanya, ini berarti kondisinya balance dan simetris. Gimana kondisi yang menyatakan dia unsimetris saja? Unsimetris saja ya berarti besarnya
dua satuan, misal gitu ya, dua satuan, tapi sudutnya berbeda gitu ya. Misal ini sudutnya 90 derajat, tapi ini besarnya dua satuan, ini dua satuan, ini dua satuan. Misalnya di sini 120, besarnya di sini adalah berarti 120 ditambah 30, 150 derajat. Nah, ini kondisi inilah yang disebut dengan unsimetris. Tapi balance gitu ya. Unsimetris tapi balance gitu. Nah, mungkin sudah diberikan juga di mata kuliah yang lain ya. Nah, dari sinilah kita secara sistem nanti kita akan ketahuan, oh ini kondisinya gangguannya line to ground seperti itu. Jadi kalau kita hanya melihat etap gitu ya, udah enak tinggal keluar simulasinya seperti ini. Tapi keluarnya dari report ini tuh gimana sih caranya gitu kan. Nah, ini kita melakukan analisis yang kita pakai di sini gitu ya. Terdiri dari komponen positif, negatif, sama komponen 0 gitu ya. Ya, ini sudah diberikan kemarin jenisnya, sehingga dari ketiga komponen itu nanti kita akan analisisnya menggunakan operator A. Operator A itu ini bukan pangkat ya. Jadi kalau misalnya A yang kedua, A yang ketiga gitu ya. A-nya saja itu 120, A yang keduanya adalah 240, A yang ketiganya yaitu adalah 360. Jadi jangan dipangkatkan, maksudnya bukan pangkat gitu ya. Artinya kita melakukan analisis ini, oh ini seakan-akan ada komponen yang kalau kondisi balance sama unbalance-nya itu seperti apa, sehingga kita punya yang namanya metrik A. Ini merubah urutan fasa menjadi fasanya itu sendiri. Jadi gimana sih kita melakukan analisis yang semula hanya oh tadi balance, oh itu simetris, menjadi kan kita taunya RST ya Mas ya, RST. Nah, tapi komponen yang ada di sini tadi adalah apa? Komponen fasor. Iya kan? Anda kan gimana taunya komponen fasor ini gitu ya, yang awalnya taunya RST, terus dirubah ke fasor sebelah kiri kan. Nah, dari sebelah kiri ini dirubah lagi ke ini ke RST. Nah, ini menggunakan metrik A ini tadi. Gitu ya, mengubah urutan atau sequence ke metrik A, merubah menjadi fasa. Nah, analisisnya kalau di sini ini cuma arus, tapi sebetulnya juga dilakukan analisis untuk tegangannya juga. Karena ketidakseimbangan ini tidak hanya terjadi pada arusnya, tapi juga tegangan. Tapi biasanya yang terjadinya adalah arus gitu ya, karena di sini kita lihatnya gitu ya, ketidakseimbangan biasanya arus, karena biasanya arus gimana Pak gitu ya, kan Anda tahu ya kondisinya tiga fasa itu arusnya misal sama-sama tegangannya berapa 20 kV gitu ya, 20 kV, tapi arusnya yang ke sana misal 100 ampere, arusnya yang ke sana 80 ampere, arusnya yang ke sana 150 ampere. Ya, otomatis arusnya kan yang menyebabkan tidak seimbang gitu ya. Gitu. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ya. Oke, terus kemudian dengan analisis itu kita akan tahu kalau tiga fasa ke tanah besar arusnya ini gimana. Kalau tadi di etap sudah keluar langsung besarnya 3,8 kA Pak. Nah, itu adalah mengukurnya yaitu V dari fasa, tegangan fasa dibagi Z dari fasa. Nah, misal I fasanya ini 0 gitu ya. Tiga fasa ke tanahnya. Nah, line to line-nya gitu ya. Line to line-nya yaitu nah ini nggak kelihatan nih. Nah ini akar 3 dari V line to netral gitu ya. Kalau tadi V fasa, kalau ini V line gitu ya, dibagi Z1 dan Z2. Jadi Z1 dan Z2 itu adalah Z yang terganggunya itu berapa nilai Z-nya gitu ya. Line to ground-nya yaitu adalah V volt, Z0, Z urutan ke-0, Z urutan positif, urutan negatif, dan 3 kali Z fasanya. Seperti itu. Oke. Ini sambil saya rekam ya. Terus nanti kalau ada pertanyaan langsung saja. Di post bisa. Saya crop nanti juga bisa.
Oke, tadi review seperti itu untuk kuliah yang kemarin gitu ya. Nah, sekarang kalau kemarin analisisnya, sekarang praktikalnya lebih gampangnya gimana sih cara ngitungnya gitu. Sebetulnya sama saja. Jadi kalau Anda lihat di kuliah ketiga Anda belajar koordinasi relay gitu ya, kan sudah lihat contohnya juga di etap kan. Kita punya misal sequence yang ada di sini ya. Kemarin saya contohkan ya, kalau misalnya kita punya gangguan, saya punya gangguan di sini gitu ya. Yang ngetrip itu saya pengen ini dulu, baru ini. Gitu ya. Nggak boleh yang di sini dulu. Gimana kalau misalnya saya buat gitu ya, yang CB yang ada di sini ngetrip duluan gitu kan. Ya bisa saja kita dengan merubah TMS-nya. TMS-nya kan kemarin sudah dibahas ya. Jadi tapi kasarnya misal langsung kita rubah aja lah di sininya gitu ya. Di misalnya ini langsung saya kasih 1, relaynya ya 2 dan 3. Oke, relaynya ini misal saya cepetin gitu ya. Saya geser gitu. Perlu di save nggak sih ini? Enggak kayaknya. Oke. Sudah, misalnya terjadi gangguan, nah ngetrip duluan yang ada di sini kan nggak boleh, gitu kan? Artinya apa? Oh ini malah sampai kemana-mana lagi, sampai yang GI-nya kena lagi kan? Berarti koordinasi proteksinya tidak terjadi gitu kan, gagal kan, gitu kan? Malah ngetrip di sini, tapi GI-nya malah putus dari ini, feedernya hilang semua kan, gitu kan? Harusnya kan putusnya ini dulu, yang CB yang di sini dulu. Jadi ini tidak terkoordinasi dengan baik gitu ya. Ini contohnya kemarin melakukan koordinasi proteksi gitu ya. Mungkin sudah dipahami juga untuk kuliah yang ketiga kemarin. Gitu. Nah, settingannya sebetulnya di time multiplier settingnya sini ya. Jadi kalau misalnya kita mau setting time multiplier settingnya, yaitu adalah di OCR di time dial setting. Ini relaynya yang kita pakai apa? Jadi kalau misalnya kita pakai kemarin kita belajarnya standar inverse gitu ya, ya udah standar inverse. Time dial settingnya nanti kita masukkan di sini. Time dial namanya sama ya, sama TMS ya. Kalau di sini time dial gitu. Instantaneousnya di uncheck karena nanti kalau nggak di uncheck dia nanti jadi instantaneous relaynya, tidak memenuhi standar inverse gitu. Saya biasanya pakai relaynya relay CPAM 10 Schneider. Sebenarnya bisa apapun ya, bisa ABB, bisa yang lain, tapi biasanya yang ada karena dia sudah integrated dengan overload relay dan ground fault, ground GFR gitu. Ground fault. Nah ini relay ground fault-nya sudah termasuk ada di sini gitu. Jadi sekalian analisanya jadi satu gitu kan. Untuk ground fault sama bukan ini. Sama settingan untuk ground fault dan settingan untuk OCR-nya itu sudah langsung jadi satu semuanya gitu ya. Jadi relay CPAM 10 itu meskipun nggak semuanya dipakai gitu, tapi di sini enak karena sudah langsung masuk satu OCR, satu overload, OCR-nya di sini sudah termasuk ground fault. Mana ground fault-nya? Oh ini cuma satu, karena cuma satu. Belum dicek ininya. Itu device settingnya seperti itu. Nah, jadi kemarin sudah dipelajari di YouTube videonya ya. Nah, sekarang di sini kita akan menghitung secara cepat gitu ya, menghitung secara cepat bagaimana
suatu gangguan hubung singkat gitu ya, gangguan hubung singkat yang nanti mulai dari generator, trafo, saluran, baru kemudian ke beban gitu. Oke. Tadi sudah ya, gangguan ada 4 ya, tapi yang sering gitu ya, yaitu tiga fasa ke tanah maksudnya ya, tiga fasa ke tanah, 2 fasa, hubung singkat 2 fasa, line to line ya, 1 fasa ke tanah, line to ground. Loh Pak, kok yang satu lagi yang apa? Mana tadi? Nah ini, line to ground enggak gitu ya, karena line to ground biasanya sudah dianggap gangguan juga yang di 3 fasa ke tanah gitu kan. Jadi ya udah diwakili di sini ya, 3 fasa ke tanah, line to ground yang ini. Jadi line to ground-nya sudah dianggap di sini. Oke, terus dari kan tujuannya sudah paham ya, tujuannya kita mencari arus yang paling besar ya. Kenapa kita mencari arus yang paling besar? Sebagai untuk apa tadi Mas? Enggak dengar kalian ngomong. Masalah dia apa Mas? Arus yang paling besar karena mau cari gangguan yang stop berarti arus yang paling besar. Emang ngesot arus paling besar. Nah, berarti dengan kita mensimulasikan arus yang kita tahu arus yang paling besar, artinya apa? Proteksi kita gimana? Proteksi kita harus bisa merasakan arus yang paling besar itu. Gitu kan? Istilahnya ya ketika gangguannya tadi berapa contohnya? 4 kilo ampere gitu ya. 4 kilo ampere, kalau kita cuma pasang 3 kilo ampere, maka nanti ketika terjadi gangguan 4 kilo ampere itu tidak merasa. Atau proteksi kita itu cuma rate-nya cuma 3 kilo ampere, maka ketika 4 kilo ampere dia akan rusak peralatan proteksinya gitu. Itu saja sih. Jadi sebenarnya tujuannya kita hanya untuk tahu mana yang paling besar gitu. Karena biasanya memang 3 fasa ke tanah gitu. Cuma kadang ada beberapa konfigurasi jaringan, oh tiba-tiba 1 fasa ke tanahnya lebih besar gitu ya. Gitu. Macam-macam sih kondisi jaringan itu. Nah, rumus dasarnya sama, yaitu adalah hukum Ohm gitu ya. Nah, terus nilai ini ya, ini tadi dia bilang nilai impedansi ekivalen. Kalau yang ada di sini tadi di materinya yang awal di sini, impedansi ekivalennya macam-macam. Ada Z1 plus Z2 yang urutan positif sama urutan negatif. Terus kemudian ada urutan 0, urutan positif, urutan negatif sama 3 kali Z fasanya seperti itu. Nah, Z ekivalen inilah yang biasanya katanya kalau di slide ini membingungkan untuk para pemula ya, enggak kan. Sebetulnya kita tinggal tahu mana Z yang sudah dipakainya saja gitu ya. Sebentar nih. Kemarin mungkin juga sudah saya tunjukkan ini kan. Apa? SPLN gitu ya. Wah ini nanti banyak nge-crop karena saya biasanya nge-crop untuk ini folder-folder saya biar enggak ini kan kerekam, nanti harus di crop kan. Ini ya, ini SPLN 64. Jadi sebetulnya udah punya dia urutan positif dan urutan negatif itu sama, gitu ya. Urutan positif sama urutan negatif itu sama, terus sama impedansi urutan 0. Nah, tinggal dicari aja kabelnya apa. AC, terus XLPE, gitu ya.
Terus kemudian ya adanya itu yang saya catat ini. Ada sebenarnya banyak. ACSR yang untuk transmisi juga ada gitu. Cuma kebetulan karena saya butuhnya seringnya di distribusi, saya nggak ngajar transmisi, jadi ya saya kopinya cuma yang transmisi, ya yang distribusi gitu ya. Tapi Anda bisa cari di SPLN 64 gitu. Oke, impedansinya jadi sudah ada ya. Urutan 0, urutan positif sama urutan negatif sama. Terus urutan nolnya sendiri dia berbeda. Jadi misal 70 mili gitu ya. 70 mili dia 0,4 plus J 0,3. 0,5 plus J urutan 1,6 ini urutan nolnya. Kabel yang sering dipakai ya 70, 120, 240 gitu ya. Paling besar 240. Gitu. Oke. Nah, ini Z yang akan kita pakai atau Z ekivalen gitu ya. Ketika gangguan 3 fasa, Z yang dipakai adalah urutan positifnya, gitu, Z1. Jadi kesimpulan sebenarnya di sini. Tegangannya yaitu adalah E fasa, gitu ya, E fasa. Nah, terus kemudian ketika gangguan 2 fasa, yang dipakai itu adalah urutan positif dan ditambah urutan negatifnya, tegangannya E fasa ke fasa. Terus kemudian nanti ini kayaknya saya lupa ini. Ini fasa ke fasa apa bedanya nanti sama fasa nanti kita cek di belakang. Terus kemudian satu fasa ke tanah, nilai ekivalennya tadi ya Z1, Z2 ditambah Z0 gitu ya. Terus kemudian tegangannya adalah E fasa. Jadi secara simpelnya seperti ini gitu kan. Untuk impedansi ekivalennya sekaligus dengan tegangan yang dipakainya. Kalau arusnya kan hasilnya. Yang ada di sini tadi arusnya itu adalah hasilnya gitu kan. Nah, ini V dan Z-nya aja yang kita pakai di sini. Nah, kemudian setelah kita paham nanti saluran atau penghantar nanti yang dipakai di situ, nah nilai Z-nya gitu ya, ini masing-masing harus kita pahami. Yang pertama adalah dari sumber. Sumber ini kita punya short circuit level untuk pembangkit gitu ya. Ini contohnya ini. Nih. Nah ini MVA short circuit ini kondisi lama ya. Ini GI seluruh Sumatera. Saya punya Sumatera. Misal untuk ini Belawan 3 fasa short circuitnya yaitu adalah 3,5 3.500. Terus MVA short circuit satu fasanya itu 836, contohnya seperti itu ya. Dan three phase faultnya dia 3, kan biasanya tadi gini ya, 3 fasa gangguan 3 fasa yang paling besar ada gangguan short circuit yang paling besar itu adalah 3 fasa kan, 3 fasa ke tanah kan. Dia mampu menghandle 13.000 ampere gitu ya, 13 kilo ampere trafonya itu gitu. Dan untuk satu fasa ke tanahnya, satu fasa line to groundnya dia mampu menghandle 3 kilo ampere gitu. Artinya membacanya gitu di sini. Gitu. Jadi data ini itu sebetulnya untuk seluruh GI sudah ada, seluruh Indonesia sudah ada, gitu ya Mas ya. Ini contoh saja yang ada di Sumatera ini kebetulan nanti juga bisa berubah gitu kan, trafonya kan juga bisa bertambah, bisa berkurang gitu atau bertambah lah. Kalau bertambah nanti otomatis kemampuannya juga berubah gitu kan. Tapi nilai MVA short circuit ini yang nanti menjadi acuan yang ada di sini. Ambil data short circuit level, hitung Z sumber. Oke. Yang pertama ya, ini dari sistem 150 kV P3B. Terus kemudian di sini kita punya bus 150. Oke lah. Dari sini dia dari pembangkit gitu ya, masuk ke MVA short circuit, terus kemudian masuk ke trafo.
yang ada di GI gitu ya. Ini di Gardu Indo ambil data impedansi juga, MVA short circuit juga, sama KV untuk trafonya, baru masuk ke 20 KV-nya. Nah, 20 KV ini gitu ya, kita harus simulasikan nilai gangguannya itu untuk 4 posisi besar. Jadi sebetulnya kalau kita mau pakai etap, bisa saja kita pakai dia per ini ya, apa istilahnya, per bus, per bus gitu kan, gitu. Nah, cuman kalau misalnya di sini gitu ya, karena nggak ada busnya, ya sudah dibagi 25%, 50%, 75%, dan 100% dari nilai Z-nya gitu. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ya. Oke, yang pertama dari sumber dulu. Dari sumber itu kita juga harus tahu yang namanya impedansi sumber, sehingga dengan kita tahu impedansi sumber gitu ya, impedansi tadi yang contohnya kalau tadi impedansi yang ada di sini, X per R nih, X per R-nya gitu ya. Nah, tahu impedansi sumber ini, nanti kita akan tahu tadi V-nya tegangannya berapa, impedansinya berapa, nanti kita akan tahu arus yang bisa dihandle sama dia itu berapa gitu. Oke, bagaimana cara menghitung impedansi sumber? Contohnya ini ya, circuit level di bus 150 kV GI, dia kapasitasnya 500 MVA, maka impedansi sumbernya gitu ya, 150 kuadrat, artinya dia 150 kV kan, dibagi 500 MVA, dia kondisinya MVA ya. Nah, ini 500 MVA. Jadi ini K di sini M gitu ya. Tapi besarnya di sini tetap 45 ohm. Jadi ininya tetap tetap nilainya tetap K dan M gitu ya. 45 ohm. Ingat, ini masih di sisi 150 kV. Nah, gimana caranya kita bisa mentransfer ke sisi 20 kV gitu ya? Yaitu adalah perbandingan 150 kuadrat per 45. 20 kuadrat per berapa nilainya? Akhirnya 20 kV-nya itu adalah sekitar 0,8 ohm gitu. Karena belum tentu kondisi yang ada di sini 150, Pak. Ini mau diturunkan ke berapa? Ke 70 kah? Bisa saja kan? Mau langsung ke 380? Bisa. Gitu. Kebetulan saja kalau misalnya ini contohnya ke distribusi ke 20 kV gitu kan. Tapi kan sebetulnya 150 nggak harus diturunkan ke 20 kan. Bisa saja ke 70 kan. Nah, gitu. Maka nilai Z-nya ini pun juga mengikuti dari kondisi dari jaringan yang kita butuhkan berapa. Gitu ya. Kalau kurang jelas langsung ya, potong ya. Gitu. Jadi pertama impedansi sumber dulu, gitu ya. Impedansi sumber itu terkait dari generator dan trafonya, gitu ya. Terus di sisi trafo sekarang, di sisi trafo ada yang namanya reaktansi trafo. Di etap itu juga ada. Jadi kalau misalnya kita punya impedansi trafo, gitu ya, kita biasanya langsung punya tipikal typical reactance. Nah, ini kalau misalnya antara 0 sampai 500 kV, gitu ya, 0 ya 5 kV, maka persen Z-nya itu adalah 2,3. Kalau ini contohnya di contoh yang kita tadi, ini reaktansi berapa? 10%, gitu ya. Reaktansinya di sini berapa? Reaktansi X per R ya, itu reaktansi 0, ini maksudnya persen Z ini berarti maksudnya. Karena 10% besar sekali. Ini contohnya berapa sih? 10 MVA. 10 MVA 10%. Biasanya sekitar 10 MVA itu 8% di sini. Iya. 8%. Nah, ini reaktansinya di sini. Persen Z. Jadi dia bilang itu adalah nilai reaktansinya. Gitu. Saya biasanya pakainya ini sih. 8,35 ini. 6,3 sampai, karena di sini nilainya adalah nilai persen Z. Jadi masuknya yang ada di sini.
Z-base-nya. Karena nanti kalau misalnya saya rubah di sini ya ratingnya gitu ya. Misalnya saya turunkan jadi 5 MVA gitu ya. Maka impedansinya itu nanti juga berubah, bukan 12,5 tapi turun tadi berapa? 8. Ya 7 lah. Ini tadi berapa sih? Kalau 5 tadi 7,15 kan? Iya. Antara 3,15 sampai 6,3 itu 7,15% Z. Kalau yang kecil-kecil tadi juga sama. Tadi yang saya bilang ya, kurang dari 500 kVA itu 2,3, 2,3, 2,6. Itu mencarinya seperti itu. Bisa saja Anda kalau punya data yang lebih komplit di GI, pakai data itu. Tapi kalau misalnya enggak, pakai yang punya etap ini sudah oke juga. Gitu. Trafo 10 MVA, reaktansinya ini contohnya asumsinya kan tadi 8% ya, ini 10%. Maka impedansi dasar dari trafo ketika kondisinya 100% di sisi 20 kV yaitu adalah 20 per 10 MVA yaitu 40 ohm. Reaktansi trafonya 10%, maka XT-nya yang tadi persen Z-nya itu ya, persen Z-nya itu 10% dari 40 ohm yaitu adalah 4 ohm. Reaktansi ini adalah reaktansi urutan positif dan negatif. Gitu. Oke, paham ya? Yang pertama adalah kita tadi tahu data MVA short circuit. Yang kedua adalah data reaktans, gitu ya. Pak, data ini tersedia di internet enggak? Ada, gitu ya Mas. Jadi data ini MVA short circuit, terus kemudian impedansinya SPLN kan ada kan, apalagi help-nya etap gitu ya. Help-nya etap kan Anda install etap juga pasti dapat help-nya. Gitu. Jadi sebenarnya data ini ada di internet. Tinggal Anda nyari aja. Kalau nggak mau nyari ya nggak bisa. Oke. Terus selanjutnya kita lihat reaktansi urutan nolnya dulu gitu ya. Jadi reaktansi urutan 0 ini kita harus lihat ada atau tidak belitan deltanya. Nanti pengaruhnya di urutan nolnya. Jadi kalau misalnya misal ada gitu ya. Nah, misal ada, maka kapasitas delta sama dengan kapasitas bintang jika ada gitu ya, jika ada. Maka reaktansi trafo urutan 0 sama dengan reaktansi urutan positifnya. Ini pada trafo ya. Nah, misal tadi reaktansi urutan 0-nya berapa tadi? Yang di sini kan tadi contohnya adalah 4 ohm, positif negatif. Ya kalau ada belitan delta berarti urutan 0-nya itu juga 4 ohm. Iya kan? Karena ada deltanya kan? Tapi kalau misalnya dua-duanya sama-sama Y, berarti nggak ada belitan delta. Nah, jika tidak punya belitan delta, ya misalnya Y sama Y, atau zigzag lah, 1 zigzag, 2 Y, gitu ya. Maka nilai impedansi urutan 0-nya itu berkisar 9 kali 14 kali urutan positifnya. Gitu. Jadi kalau tadi 4 ohm, kaliin aja misal 10 kali. Ini contohnya, 40 ohm. Gitu ya. Udah, gitu. Jadi reaktansinya tadi udah di sisi pembangkit, trafo. Nah, di trafonya ini gitu ya. Di trafonya ini impedansi dasarnya kita harus cari untuk masing-masing positif, negatif dan zero. Gitu. Ini udah ya? Paham? Ada yang mau tanyain? Nggak ada? Oke. Kemudian di penyulang tadi sudah pembangkit, trafo, sekarang di penyulang gitu ya. Di penyulang panjang penyulangnya dikali Z per kilometer tadi data di SPLN gitu ya. Misal 25%. Boleh saja Pak, boleh nggak saya per 10%? Boleh. Lebih detail, tapi nanti di belakangnya kan bikin tabelnya kan rumit gitu ya. Kalau di etap per bus tadi lebih gampang ya sudah. Karena di etap kan kita bisa masukkan ini kan jaraknya yang ada di ini misal berapa kilometer di pojok ini kan, length 20 kilometer gitu. Nah, nanti kalau misalnya toleransinya yakin nggak 20 kilometer ada andongannya nggak? Ya plus minus 5% lah misalnya atau 10% lah gitu. KMS-nya kan, maka kita akan tahu kira-kira berapa panjang penyulangnya ini secara keseluruhan. Nah, ini contoh ya.
Impedansi urutan positifnya misal di datanya adalah 0,12 J 0,23. Ini kawatnya sekitar 0,12 J 0,23 itu. Nah, ini kawat 240 nih. 0,12 J 0,3. Ya kan? 0,12 23. Oh, 23 nih. Kawat besar ini. Ya, ini mungkin reaktasinya beda sedikit nih. Urutan positifnya 240 ini kawat besar ini. 0,12 J 0,23 tadi di SPLN 33 kan. Urutan positif sama dengan urutan negatifnya. Ya sudah, datanya ada kan, ohm per kilometernya. Sekarang ini contoh jaraknya 10 km. Tinggal kalikan 10. Gitu. Tinggal kalikan 10. Yaitu adalah 0,25 kalau kita analisisnya 25%, kita pengen tahu 25% short circuitnya berapa, 50% short circuitnya berapa, 75% berapa, 100% berapa, gitu ya. Seperti itu, dimasukkan nilainya sudah ohm, ini kan sudah ohm kan. Nah, kemudian impedansi urutan nolnya, gitu ya. Urutan 0 dihitung, ya ini datanya ada kan di tadi SPLN 0,18 J 0,53. Udah ketemu juga gitu ya. Terus kemudian impedansi ekuivalennya tadi tergantung apa tadi, kalau 3 fasa berarti ya Z positif sama Z negatif. Terus tadi ada positif, negatif, 0 gitu ya. Ditambahkan dengan persentase berapa yang ada di situ. Z sumber ditambah tadi, Z sumber udah ya, pembangkit ya. Z trafo ditambah dengan Z ekuivalen dari penyulang gitu. Z sumber, Z trafo, dan Z penyulang yang ada di sini. Nah, ingat ini impedansi sumber, impedansi trafo tergantung lokasi gangnya gitu ya. Terus berapa? Z1, Z2, dan masing-masing dulu yang satu. Ini persen Z-nya kan tadi 0,8, yang tadi di atas ya, 0,8 sama 4. Mana Pak? Nih 0,8. 0,8 ohm tadi di sisi 20 kV ya, 0,8 ohm di sini. Ya kan? Karena 20 kV kan kita. Terus kemudian yang kedua 4 ohm. Ya kan? Karena asumsinya di sini kita punya belitan delta, asumsinya misal kayak gitu ya. Ya sudah, kita punya belitan delta artinya di sini 4 ohm gitu ya. Tapi ingat ini reaktans, makanya ini J. Ya, bukan resistance, tapi reaktans. J 0,8 ditambah J 4, terus kemudian Z1 penyulang berapa? Yaitu adalah 0,48 ya. Tadi 0,3 tambah J 0,575, seperti itu. Nah, terus kemudian untuk Z0-nya ini kalau misalnya kita punya tadi pentanahan tahanannya, misal dia punya tahanannya 40 ohm gitu ya, Z0-nya ditanahkan itu 3 kali tahanan dari netralnya itu 40 itu gitu ya. Gitu ya, 3 kali X1 trafo yaitu sekitar 12 ohm. Nah, ini besarnya 3 kali Rn 3 kali 40 ohm gitu ya. Kalau misalnya kita punya pentanahan, karena kita belitannya kan Y kan, kalau Y pasti punya pentanahan kan. Nah, tapi kalau dia delta, ini kapasitasnya sepertiganya gitu ya. Karena dia bentuknya Y, maka dia harus ada tahanan pentanahnya yaitu sekitar 120 ohm gitu ya. Jadi Z0 penyulang persen panjang dikali Z totalnya gitu. Sehingga Z ekuivalen untuk urutan nolnya gitu ya, J12 tadi trafo masih ingat di atas ya, J12 yang ini tadi. Mana tadi? Nah ini pada contoh 3 kali 4 ohm gitu ya, 12 ohm gitu. 12 ohm, 12 J12 ohm gitu. Terus kemudian ditambah tadi 120, ini resistan. Kalau tadi ini reaktan, yang ini resistan. Ingat ya, beda ya. Kalau ini tadi karena dia R ke ground kan, R ke ground gitu ya. Urutan 0 itu hubungannya sama R ke ground.
ini reaktans, ini resistan, ditambah Z0 penyulang. Z0 penyulangnya berapa? 0,45 J 1,325 gitu. Nah udah, masing-masing impedansi Z ekivalennya ini sudah punya. Jadi kita udah punya data Z1, Z2 ekivalen, Z0 ekivalen. Nah, belum selesai, kan kita masih mau ngitung I-nya. Itu tadi baru kita nyiapin Z-nya, baru nyiapin V-nya gitu ya. Ya sudah, impedansi Z1 ekivalennya apa? Misal kita ingin di 25%. Gangguan 3 fasa. Z-nya pakai Z apa? Oh, Z-nya cuma Z positif saja, 1. Oke, berarti karena dia fasa, berarti fasa ke netral. Fasa ke netral berarti 20 kV dibagi akar 3, gitu ya, dibagi akar dari Z-nya berapa? 0,3 plus 5,3 tadi kan, yang ada di sini, karena masih dalam kompleks. Besarnya adalah 2,1 kilo ampere gitu ya, karena diambil magnitudenya saja. Nah, ya sudah, ini 2,1 ampere, 1,9 ampere, 1,75 ampere, 1,6 ampere. Ini untuk gangguan 3 fasa ke tanah gitu. Nah, untuk gangguan 2 fasa ke tanah gimana? Kalau tadi, oh ya bener kan, fasa, kalau fasa itu berarti fasa netral. Kalau fasa maka besarnya adalah 20 kV dibagi apa? Z1 tambah Z2 gitu kan, berarti 2 kali 0,3 kali 2,53, sehingga besarnya adalah 1,9 ya, 1,85, 1,6, 1,5 dan 1,3. Jadi untuk di gang yang sama, yang tadi 3 fasa ke tanah udah lebih besar. Yang 3 fasa itu besarnya 2,1, kalau 2 fasa ke tanah itu adalah cuma 1,8 gitu kan. Terus yang terakhir yaitu adalah gangguan 1 fasa ke tanah, yaitu adalah 3 kali tegangan fasa netral dibagi Z1 plus Z2 plus Z0 ekivalennya. Nah, ini impedansinya masih kompleks. Kalau sudah bentuknya seperti ini, tinggal ini nggak sesusah kalau misalnya yang kemarin pakai apa, ngubah polar rektangular seperti itu. Karena ini langsung aja diakar dikuadratkan, ini 280 ampere, terus kemudian yang lainnya sama seperti itu. Jadi ini hanya menghitung per segmen-segmen gitu saja, gitu ya. Nah sudah, dari situ udah ditinjau semuanya. Kalau sudah punya datanya itu doang, datanya kita perlunya data ini saja Pak. Data apa? Data ini contoh yang mana ya di bawah. Nah, oh nggak ditampilkan sama dia. Saya cuma butuh data short circuitnya seperti yang ada di sini ya. Ini saya cuma butuh data short circuitnya, gitu kan? Yang tadi. Nah ini kan, saya cuma butuh data ini, mau pakai proteksinya berapa, gitu kan? Nah, ya sudah selesai. Berarti dengan ini kita udah punya data, misal di feeder yang sama 2,1, terus kemudian ini 1,8, terus ini 280. Jadi etap ini mengkalkulasi untuk seluruh feeder. Ini bus pongkor 2. Bus pongkor 1 beda lagi 3,8 4,183. Bus misal PLTM 1,9 0,2 1,6 beda lagi. Jadi dia kalkulasi berdasarkan jarak, berdasarkan kabel, berdasarkan ini, udah suruh ngitung seperti itu. Nah kalau kita suruh ngitung satu-satu kan capek gitu kan. Nah ini udah etap fungsinya untuk mempercepat penghitungan seperti itu gitu. Line to line-nya ini lebih besar. Oh besar sekali, line to line-nya 7,2. Oh ya mirip-mirip line to line. Mirip. Ya, rata-rata yang besar. Tapi saya pernah nemu yang line to line pernah lebih besar dibandingkan 3 fasa. Tapi kebetulan biasanya 3 fasa paling besar gitu.
Ini contohnya juga sama. Gitu. Nah, secara singkat, kalau udah sampai sini, gitu ya, ini koordinasi proteksi saja. Ya udah 0,14 e-fault-nya yang tadi kita pakai menjadi e-short circuit-nya, ISC-nya itu tadi, terus masukkan ke sini, ke e-short circuit-nya yang ada di sini. Baru ini dibagi e-settingannya. E-settingan dari relay-nya itu berapa? Gitu kan. T-nya ini nanti kita tahu, oh kerjanya relay itu 0,1 detik, sehingga settingan relaynya berapa? TMS itu adalah kita harus men-setting relaynya itu berapa? Mengalihkan dengan berapa? Kalau T ini saja, waktu kerja itu adalah waktu kerjanya relay. Jadi dia mulai merasakan, mulai beroperasi, itu adalah waktunya itu. 0,1 berarti waktunya yaitu adalah 0,1 detik. Multipliernya itu mengalihkannya dia berapa? Gitu ya. Jadi jangan bingung istilah waktu kerja sama multiplier setting ya, TMS. Pernah ketika sidang, ketika ya TA-nya tentang relay, dia jelasin OCR, ditanyain TMS, nggak ngerti gitu kan, lupa. Bedanya TMS sama waktu kerja relay gitu. Nggak ngerti gitu kan, bedanya apa, nggak bisa menjawab. Nah itu, jadi waktu kerja relay itu adalah waktu relaynya itu merasakan dan beroperasinya itu segitu. Tapi multiplier setting itu diperlukan untuk berkoordinasi dengan relay yang lainnya, gitu ya. Kalau waktu kerja relay itu dirinya sendiri aja, gitu kan. Tapi kalau time multiplier itu aku harus nunggu di sana dulu berapa detik, aku harus beroperasi lebih cepat daripada yang di sana berapa detik, seperti itu. Itu multiplier setting hubungannya dengan koordinasi proteksi. Tapi kalau waktu kerja, itu waktu kerjanya dia sendiri aja, 0,1, 0,01, 0,02, tergantung dari relaynya. Dan karakternya apa? Inverse, definite, atau kalau definite berarti ya hampir seketika. Gitu. Ya udah sama. Prinsipnya sama kayak yang di contoh koordinasi relay kemarin yang di YouTube ini udah ada kan. Jadi contohnya sama. Ini nyarinya yaitu adalah waktu kerja relaynya, gitu ya. Waktu kerja relaynya. Ini TMS-nya. Waktu kerja relaynya, setelah itu nyari TMS-nya berapa. TMS-nya berapa. Semua di bawah juga sama. TMS-nya berapa. TMS-nya berapa. Gitu. Ini juga sama. Di sini juga sama. Ini arus, sekunder, sudah. Nah, ini T-nya waktu kerjanya pasti udah tahu. Waktu kerja relay sendiri kan segitu. Paling hilir ditetapkan 0,3 detik. Boleh. Kalau ini kan dia cari gitu kan. Kalau di contoh yang satunya ini tadi dia cari di hilir berapa ini hilir? Oh, hilir 0,25. Silahkan. Gitu kan dicari. Kalau ini sudah ditentukan. Oh, hilir 0,3. Boleh, silahkan. Gitu ya. Yang paling ujung berapa? Gitu. Terus setelah itu karena kenapa kalau kita harus menentukan yang paling hilir? Artinya setelah gangguan hilir itu 0, detik kemudian relaynya akan bekerja. Nah, baru nanti diakumulasikan menuju ke hulu berapa, gitu kan? TMS-nya 0,13, gitu kan? Terus yang selanjutnya yaitu adalah di 25%, 0,7, ya, menggunakan e-fault-nya yang paling besar, ya tadi. Nah, 2144. Kenapa e-short circuit-nya yang paling besar? Ya tadi sudah kan. Ya bukan 700 lagi. Karena kalau di sini masih ingat ya tadi ya 2144 ya. E-short circuit-nya bukan yang 700. Karena kalau 700 nggak kerasa nanti. Gitu. Ini juga sama 280 untuk fasanya ini dianalisis semuanya. Kalau ini dianalisis 3 fasa, dianalisis fasa 1 fasa ke tanah, dan dianalisis ya seluruhnya. Nanti baru ditampilkan. Ya boleh saja sih, tapi biasanya kita cari aja yang paling besar, gitu ya. Nah, ini sudah terus ditampilkan sehingga waktu kerja relaynya untuk 3 fasa 0,7, 2 fasa 0,76, 0,7. Ya sudah, dari situ
kita akan tahu ini adalah waktu kerja relay untuk time multiplier settingnya, dia nunggu harus berapa. Jadi kita udah nggak tahu lagi relay-nya dia sendiri itu kerjanya berapa. Tapi time multiplier setting yang kita udah tahu bentuknya nilainya ada di sini. Gitu. Oke, seperti itu.